Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Darmiati SPD dari UPTD SD Negeri 32 Parepare, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1-2. Model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang selama belajar adalah pada saat saya mempelajari modul 1-1, saya memahami bahwa filosofi pemikiran KHD, seorang guru itu harus bertindak sebagai amul, menuntun murid, mengajar dengan berhamba pada anak dan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pada modul 1-2, saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntaskan materi, mulai diri, dan eksplorasi konsep yang jumlahnya lumayan banyak. Selain melakukan eksplorasi konsep, saya juga melakukan aksi nyata atau penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya memahami bahwa mengenali nilai yang ada pada diri kita akan mampu memahami kebutuhan murid dan menuntunnya sesuai tahapan usianya. Emosi, kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, dan motivasi dari dalam akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Selain itu, saya juga memahami bahwa guru adalah manusia yang senantiasa berusaha menggerakkan manusia lainnya. Oleh karena itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dia tergerak, kemudian mempengaruhi orang lain bergerak. Dalam bergerak, guru penggerak harus mengutamakan kepentingan murid. Murid yang dituntun diharapkan dapat memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Belajar Pancasila berarti belajar sepanjang hayat yang terbangun atas 6 dimensi pembentuknya, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Kaitan modul 1-1 dan 1-2 yaitu dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila. Maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Agar mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami dan menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaboratif, pendorong komunitas praktisi, menjadi coach, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang berada di tengah padang pasir yang sedang kehausan dan mencoba mencari air. Air adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Saya merasa bahagia dan bersyukur dengan diberikan kesempatan belajar. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya masih perlu meningkatkan diri, memperbaiki kesalahan yang dilakukan, dan menerapkan ilmu yang didapatkan. Saya juga merasa bahwa pembelajaran saya lakukan belum sepenuhnya menerapkan pemikiran KHD. Kadang-kadang saya masih menerapkan pembelajaran bersifat kolonial, misalnya memahami murid yang tidak memperhatikan pelajaran atau salah dalam mengerjakan. Kemudian saya merasa termotivasi atau tergerak untuk memperbaiki pembelajaran. Saya tercerahkan dengan materi yang ada pada modul 1-1 dan modul 1-2 tentang pembelajaran yang berpihak pada siswa dan bagaimana memahami nilai dan peran
berperan sebagai guru penggerak sehingga mampu melakukan perubahan baik terhadap diri sendiri, murid, dan guru lainnya. Setelah melakukan elaborasi pemahaman bersama struktur, saya sangat tercerahkan dengan kisah belenggu gajah. Gajah yang terbiasa dirantai tidak akan bisa kemana-mana meskipun rantai yang ada di kaki sudah dilepaskan. Begitu pula dengan pembelajaran di kelas, apabila murid sudah terbiasa terkekang, belajar hanya menurut guru tanpa ada keterlibatan di dalamnya. Ketika mereka sudah tidak dituntun lagi oleh guru, maka mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Olehnya itu, saya akan mengubah gaya mengajar dengan berpihak pada siswa, melibatkan mereka, berkolaborasi sehingga timbul kreativitas dalam diri mereka. Pembelajaran yang bisa didapatkan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Dulu saya mengajar berpusat pada guru. Kemudian guru satu-satunya sebagai sumber informasi, murid harus bisa mencapai target yang diinginkan guru. Kemudian pembelajaran bersifat kompetitif. Sedangkan sekarang pembelajaran berpusat pada murid, kemudian pembelajaran harus mampu membentuk siswa yang mandiri, kritis, dan inovatif. Informasi bisa didapatkan dari berbagai sumber, murid bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Pembelajaran bersikap aktif, kolaboratif, dan inovatif. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang mengajar belum sepenuhnya berpusat pada siswa. Saya selalu mengedepankan penilaian objektif karena adanya materi pembelajaran harus selesai sesuai target kurikulum. Saya juga masih kurang dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian saya masih belum maksimal dalam berinovasi. Saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Mewujudkan kepemimpinan murid, merancang pembelajaran yang mendorong siswa untuk berani dan percaya diri, menjadi coach bagi guru lain, misalnya menjadi pemandu bidang studi atau mentor di sekolah. Mendorong kolaborasi baik dengan siswa maupun dengan pihak lain. Kemudian menggerakkan komunitas para praktisi aktif dalam kegiatan berorganisasi. Nah, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak pada murid, menjadi among, fasilitator, dan menuntun, lebih inovatif, menciptakan hal baru dan selalu berkarya, kemudian mengadakan reflektif, senantiasa berpikir terbuka dan bertanya pada guru. Mandiri, mempunyai inisiatif sendiri untuk mengembangkan diri, kemudian kolaboratif, bekerja sama dalam komunitas praktisi. Ini adalah bentuk penerapan yang saya lakukan, yaitu berpihak pada siswa, kemudian mengadakan reflektif, kemudian mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.